Selamat datang di video pembelajaran Matematika SMK, kelas 12. Materi, limit fungsi aljabar bagian pertama. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Mari kita mulai materi kita ya. Oke, materi kita hari ini adalah limit fungsi aljabar. Apa itu limit? Limit merupakan suatu konsep di matematika di mana suatu fungsi dikatakan mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit fungsi di suatu titik disimbolkan seperti ini. Limit x mendekati c untuk fungsi fx sama dengan L. Dalam pengoperasiannya, limit mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, limit x mendekati c untuk k. K ini adalah sebuah konstanta atau bilangan, maka hasilnya adalah k. Yang kedua, limit x mendekati c untuk fungsi x, maka hasilnya adalah c. Didapat dari x digantikan dengan c, maka hasilnya adalah c. Sifat yang ketiga, limit x mendekati c untuk fungsi fx plus minus fungsi gx. Ini maksudnya kalau ditambah perubahannya tambah, kalau dikurang perubahannya kurang. Akan menjadi sama dengan limit x mendekati c fungsi fx plus minus limit x mendekati c fungsi gx. Kemudian, sifat yang keempat, limit x mendekati c untuk fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx sama dengan limit x mendekati c fungsi fx dikali limit x mendekati c fungsi gx. Sifat selanjutnya yaitu nomor 5, limit x mendekati c untuk fungsi fx dibagi fungsi gx sama dengan limit x mendekati c untuk fungsi fx dibagi limit x mendekati c fungsi gx. Dan yang terakhir, nomor 6, limit x mendekati c untuk fungsi fx berpangkatkan n sama dengan dalam kurung limit x mendekati c untuk fungsi fx dipangkatkan n. Setelah kalian tahu sifat-sifat limit, sekarang kita akan menentukan atau menghitung nilai limit. Mari kita lanjutkan. Untuk menentukan nilai limit, kita mempunyai 3 cara, yaitu yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, cara pemfaktoran. Dan yang ketiga, mengalikan dengan bentuk sekawan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cara substitusi. Cara substitusi dilakukan dengan cara mengganti atau substitusi langsung nilai ke dalam fungsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contohnya satu persatu. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari 5. Langsung kita jawab ya. Dengan mencermati soal ini, kalian akan melihat sifat limit.
yaitu yang pertama, limit X mendekati C untuk K sama dengan K. Maka, limit X mendekati 2 untuk 5 sama dengan, sesuai sifatnya ya, karena K ini sebuah konstanta, maka hasilnya adalah konstanta tersebut. Jadi, karena konstanta di sini 5, K hasilnya adalah 5. Itu saja. Bagaimana, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati 4 untuk fungsi 3X dikurang 2. Mari kita jawab langsung ya. Sebelumnya, saya tulis ulang dulu soalnya. Limit X mendekati 4 untuk fungsi 3X dikurang 2 sama dengan, sesuai cara substitusi, kita ganti nilai X-nya dengan C ini. C nilainya adalah 4. Maka hasilnya menjadi limit X mendekati 4, 3, X-nya kita ganti 4, dikurang 2. Sama dengan 3 dikali 4, 12, dikurang 2. 12 dikurang 2, 10. Sudah, inilah hasilnya. Bagaimana? Bisa ya? Oke, untuk contoh soal dengan cara substitusi, saya rasa cukup ya. Mari kita lanjutkan ke cara berikutnya. Cara yang kedua yaitu form faktoran. Jika cara substitusi menghasilkan bentuk tak tentu yang dimaksud adalah kalian mendapatkan 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, atau 0 dikali tak hingga, dan juga tak hingga ditambah tak hingga atau tak hingga dikurang tak hingga. Nah, itu disebut bentuk tak tentu. Maka, fungsi tersebut harus kalian faktorkan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kalian melakukan substitusi. Oke, biar tambah jelas, mari kita langsung bahas contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 per 2X kurang 6. Mari kita coba langsung ya. Jika kalian mendapatkan soal seperti ini, maka terlebih dahulu lakukanlah cara substitusi. Maka limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 per 2X dikurang 6, kita ganti semua X-nya menggunakan nilai 3. Sehingga menjadi limit X mendekati 3, 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 3 per 2 dikali 3 dikurang 6. Sama dengan, kita hitung satu persatu ya, 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang 4 dikali 3, 12 ditambah 3 per 2 dikali 3, 6 dikurang 6. Mari kita lanjutkan menghitung. 9 dikurang 12, ya min 3, ditambah 3, 0. Per 6 dikurang 6, 0. Dari hasil yang kita peroleh adalah 0 per 0, ini adalah bentuk tak tentu.
Karena dengan menggunakan cara substitusi, kalian mendapatkan nilai tak tentu, maka harus kalian lakukan pemfaktoran terlebih dahulu. Sesuai konsep yang kita dapatkan tadi. Oke, mari kita faktorkan dulu ya. Tapi saya akan mulai di slide berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, saya tulis ulang dulu soalnya ya. Limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 per 2X dikurang 6. Nah, kalian cermati dulu. Bagian pembilang atau penyebut yang bisa difaktorkan. Atau kedua-duanya. Kita cek ya satu persatu. Di bagian pembilang, ini ada X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Merupakan bentuk kuadrat. Bisa difaktorkan? Iya, bisa. Berapa faktornya? Jika dikalikan hasilnya 3 dan ditambahkan hasilnya min 4, berapa dan berapa? Ya, min 1 dan min 3. Oke, sudah selesai yang bagian pembilang. Sekarang kita ke bagian penyebut. 2X dikurang 6, apakah bisa difaktorkan? Bisa, coba perhatikan. 2 dan 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka kita bagi dengan 2. 2 dalam kurung. 2X dibagi 2, X. Min 6 dibagi 2, min 3. Nah, sampai bentuk ini, kalian perhatikan apakah ada yang bisa kita sederhanakan atau bisa kita coret? Ada. Jika ada, coretlah atau dibagi. Kita coret dulu ya. X min 3, X min 3. Sudah, hasilnya adalah X min 3 dibagi X min 3, 1. Setelah disederhanakan, maka barulah kita mengganti nilai X-nya menggunakan 3, karena limitnya mendekati 3. Jadi, X yang tersisa kita ganti dengan 3. Sehingga menjadi 3 dikurang 1 per 2. 3 dikurang 1 berapa? 2. Dibagi 2, berapa hasilnya? Ya, 1. Inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Sudah mulai paham dengan cara pemfaktoran? Oke. Agar lebih jelas lagi, mari kita bahas soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat. Kita bahas langsung yuk. Seperti tadi, kita harus menguji dulu dengan substitusi. Nanti apakah perlu difaktorkan lagi atau tidak? Kita lihat jawaban yang kita dapatkan. Oke, saya tulis limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat. Mari kita ganti semua X-nya dengan 0, karena di sini limit X mendekati 0. Berarti menjadi limit X mendekati 0, 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 per 0 kuadrat. Kita hitung, 0 kuadrat adalah 0, 3 dikali 0, ya 0, per 0 kuadrat juga 0. Maka kita peroleh 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Dan ternyata untuk soal ini kita harus memfaktorkan karena kita memperoleh bentuk tak tentu di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Agar tambah jelas, saya tulis ulang dulu soalnya. Limit X mendekati 0, X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat.
Setelah kalian melihat soal ini, apakah kalian sudah tahu yang harus difaktorkan yang mana? Ya, bagian pembilangnya, karena di bagian penyebut cuma ada satu suku. Jadi tidak usah kita faktorkan lagi. Limit X mendekati 0. Bagian pembilang, ini ada dua suku, dan sama-sama mempunyai X. Maka kita bagi dengan X kedua sukunya, menjadi X dalam kurung X kuadrat dibagi X, ya X, dikurang 3X dibagi X, 3, per X kuadrat. Nah, dari sini, apakah ada yang bisa disederhanakan atau bisa dicoret? Ada ya, sama-sama mempunyai X, maka kita coret. Ini coret 1, yang di penyebut, karena di sini X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X. Seperti ini. Nah, setelah disederhanakan, mari kita tulis hasilnya terlebih dahulu, biar kalian tidak bingung. X mendekati 0, X min 3 per X. Kemudian, kita akan substitusi X ini dengan 0. Menjadi limit X mendekati 0, 0 dikurang 3 per 0. Sama dengan limit X mendekati 0, 0 dikurang 3, ya min 3 per 0. Catatan di sini ya, biasanya jika pembaginya adalah 0 untuk materi lain selain limit, kalian akan menjawab ini dengan tidak terdefinisi. Tetapi khusus untuk limit, jika pembaginya adalah 0, maka hasilnya adalah min tak terhingga. Oke, saya berikan catatan ya. NB. Untuk limit X mendekati C, C per 0 hasilnya adalah tak terhingga. Dan jika limit X mendekati C, 0 dibagi C, hasilnya adalah 0. Nah, ini catatan buat kalian. Jangan kebalik ya. Sudah untuk soal ini, kita sudah dapatkan ya hasilnya. Bagaimana, bisa kita lanjutkan? Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Tentukan nilai dari limit X mendekati 5 untuk fungsi 10 dikurang 2X per X kuadrat dikurang 25. Mari kita bahas langsung ya. Masih sama seperti tadi, kita coba dulu mensubstitusikan limit X mendekati 5 untuk fungsi 10 dikurang 2X per X kuadrat dikurang 25. Kita coba ganti X-nya ya. Limit X mendekati 5 menjadi 10 dikurang 2 dikali 5 per 5 kuadrat dikurang 25. Mari kita hitung. 10 dikurang 2 kali 5, 10 per 5 kuadrat, 25 dikurang 25. Hasilnya adalah 10 kurang 10, 0. 25 dikurang 25, 0. Ternyata kita juga mendapatkan bentuk tak tentu. Karena kita memperoleh hasil tak tentu, maka kita harus lanjutkan ke form faktoran. Oke, saya tulis ulang dulu soalnya biar tambah jelas. Limit X mendekati 5 untuk fungsi 10 dikurang 2X per X kuadrat
dikurang 25. Sama dengan limit X mendekati 5. Kalian perhatikan lagi, apakah bagian pembilang dan penyebut keduanya bisa difaktorkan atau salah satunya? Ya, keduanya. Mari kita lakukan. Ini 10, 2x sama-sama bisa dibagi 2. Mari kita bagi 2. 2 dalam kurung 10 dibagi 2, 5 dikurang 2x dibagi 2, x. Bagian pembilangnya sudah, sekarang bagian penyebutnya. Di sini bentuk kuadrat ya, x kuadrat dikurang 25, maka faktornya adalah, kurungnya 2 ya, x. Berapa? Ya, min 5 dan plus 5. Nah, sampai di sini silahkan dicermati. Apakah ada yang bisa kita coret? Boleh, kalian boleh mencoret ini. Tetapi, catatan, hasil pencoretannya adalah min 1. Kenapa? Karena ini terbalik, sehingga menghasilkan min. Selalu ya, jangan dilupakan. Kalau kalian nanti ketemu lagi bentuk seperti ini, maka kalian boleh coret, tetapi hasil pencoretannya adalah min 1. Ingat ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sama dengan limit X mendekati 5, 2 dikali min 1 per X plus 5. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar. Substitusi nilai X ini dengan 5. Oke, hasilnya yang di pembilang 2 kali min 1, min 2 per penyebutnya 5 tambah 5. Hasilnya adalah min 2 per 10. Nah, terakhir, apakah bisa disederhanakan? Bisa, sama-sama dibagi 2. Maka menjadi min 1 per 5. Oke, inilah hasil akhirnya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa diterima kan materi ini? Oke, saya yakin kalian pasti bisa. Hari ini sampai di sini dulu ya. Kita baru sampai cara B. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas yang C. Oke? Hari ini kalian sudah mempelajari materi limit fungsi aljabar. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung via WA. Sampai jumpa di materi limit fungsi aljabar berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.